Halo semua, pada video ini saya akan menjelaskan revolusi industri dan disrupsi yang terjadi saat ini. Kita mulai dari revolusi industri pertama. Pada abad ke-18, dinamika sektor industri berubah dengan ditemukannya mesin uap. Mesin uap mampu meningkatkan efisiensi dan produksi. Industri tekstil menerima dampak positif atas perkembangan teknologi ini. Pada mulanya, untuk membuat kain, mereka membutuhkan tenaga manusia. Namun, pada saat itu, cara-cara lama semacam itu mulai ditinggalkan dengan ditemukannya mesin uap. Mereka tidak lagi membutuhkan banyak pekerja atau tenaga manusia, sehingga mereka dapat melakukan efisiensi dalam produksi. Pada mulanya, industri tekstil tumbuh di rumah-rumah, kemudian berubah menjadi industri besar. Mereka berpindah ke pabrik. Tentu saja, tidak hanya industri tekstil yang terpengaruh. Industri besi dan baja pun mengalami kemajuan yang signifikan. Mesin telah terlibat dalam produksi besi dan baja. Berkat besi dan baja pula, revolusi industri semakin kokoh. Kedua komoditas itu menjadi material penting bagi industri transportasi. Pada saat yang hampir sama, industri transportasi pun berkembang. Pada mulanya, barang hasil produksi diangkut dengan menggunakan hewan. Kemudian, cara lama itu lambat laun ditinggalkan. Pada saat itu, barang hasil produksi diangkut dengan menggunakan kapal laut bermesin uap dan kereta api. Pada saat itu, revolusi industri memang memberikan dampak positif, yaitu efisiensi dan produktivitas, tetapi sekaligus memberikan dampak negatif, yakni pengangguran. Banyak profesi-profesi yang hilang atau berubah. Banyak pula profesi-profesi baru, misalnya operator mesin, masinis, teknisi mesin, dan lain-lain. Namun, pengangguran terjadi karena industri tidak membutuhkan banyak orang. Selanjutnya, revolusi industri 2.0 terjadi saat energi listrik ditemukan. Penemuan energi listrik menjadi pemicu penemu sejumlah teknologi lainnya, misalnya lampu, mesin telegram, telepon, dan teknologi ban berjalan. Pada periode ini, pembagian kerja dalam industri padat karya mulai diterapkan. Sistem produksi massal dengan pembagian kerja membuat proses produksi berjalan dengan efisien. Sebagaimana sebuah industri padat karya, pada periode ini, standarisasi mutu dan kualitas berlaku. Hasil produksi pun menjadi lebih terukur. Kemajuan teknologi itu tentu saja berpengaruh terhadap kebudayaan manusia. Pada periode itu, manusia mulai dapat berkomunikasi jarak jauh dengan mesin telegram. Perkembangan teknologi itu disebut sebagai revolusi industri 2.0 yang berlangsung dari tahun 1900 sampai 1960-an. Kemudian, pada periode 1970-an hingga 1990-an, industri semakin berkembang. Otomatisasi dan elektronika mulai mewarnai industri padat karya. Sistem komputer memungkinkan robot untuk bekerja selayaknya manusia dengan ketelitian, efektivitas, dan efisiensi yang lebih tinggi. Periode ini dinamakan Revolusi Industri 3.0. Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan penemuan sistem yang mengombinasikan perangkat lunak dan perangkat keras. Seperti yang telah disebutkan tadi, pada revolusi industri 3.0, mesin-mesin bukan lagi dioperasikan oleh manusia, melainkan dioperasikan oleh perangkat lunak. Selain itu, pada periode ini, internet telah bekerja secara efektif, memangkas jarak, ruang, dan waktu. Manusia dapat berkomunikasi lebih mudah. Pada periode ini pula, telepon pintar mulai diperkenalkan. Pada periode ini, sebagaimana periode-periode industri sebelumnya, terjadi perubahan ekosistem industri. Ada anggota ekosistem yang punah, dan ada pula anggota ekosistem yang baru. Ada yang hilang dan ada yang tergantikan. Dinamika ini menuntut kemampuan adaptasi dari anggota-anggota ekosistem itu. Jika mereka tidak beradaptasi, tentu saja mereka akan punah. Kini, kita telah sampai pada revolusi industri 4.0. Pada periode ini, manusia berkoneksi dengan data dan mesin. Perkembangan teknologi berfokus pada perkembangan teknologi digital. Tidak seperti pada periode sebelumnya, yang berfokus pada perkembangan teknologi dalam wujud mesin. Jika pada periode sebelumnya, yaitu periode revolusi industri 3.0, otomatisasi baru dimulai. Pada periode revolusi industri 4.0, otomatisasi diterapkan secara menyeluruh. Pada periode sebelumnya, sebuah mesin dioperasikan oleh operator. Pada periode industri ini, mesin dioperasikan oleh operator ahli yang memiliki kompetensi yang tinggi karena pengoperasian alat menggunakan perangkat lunak.
Kecerdasan buatan pun telah diterapkan dalam periode industri ini, sehingga mesin dapat beroperasi secara otomatis atau mandiri. Dari paparan itu, kita dapat melihat bahwa perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia. Setiap terjadi perkembangan teknologi, kompetensi dan sumber daya manusia harus berkembang pula. Jika tidak, manusia tidak akan diterima di dunia kerja. Inilah fenomena disrupsi. Inti dari disrupsi adalah penyederhanaan proses kerja. Misalnya, pada masa lalu untuk membuat sebuah mobil dibutuhkan 50 orang. Namun, pada era disrupsi, untuk membuat sebuah mobil hanya dibutuhkan 20 orang. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh 30 orang di masa lalu telah digantikan dengan teknologi. Dalam hal ini, industri telah mengalami otomatisasi. Hal ini tentu saja menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh manusia sebagai tenaga kerja. Dari sisi lapangan pekerjaan, jika sebagian besar perusahaan telah menyesuaikan dengan era disrupsi, perusahaan tersebut tidak lagi membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dikutip dari MSN, ada 21 profesi yang akan digantikan oleh teknologi atau robot. Profesi-profesi yang akan hilang itu adalah pekerjaan yang sifatnya repetitif atau bersifat pengulangan dan bernilai rendah. Profesi-profesi itu adalah akuntan, telemarketer, kasir, supir, ahli masak, pekerja pabrik, ahli bedah, salesman, satpam, penggembala, petani, farmasi, wartawan, tentara, resepsionis, pekerja bangunan, pemandu wisata, mixologis, barman, pustakawan, administrator, dan guru. Sekali lagi, pekerjaan yang akan hilang adalah pekerjaan yang bersifat pengulangan dan bernilai rendah. Namun, tidak semua pekerjaan-pekerjaan di atas sama sekali akan hilang. Misalnya pemandu wisata. Pemandu wisata yang akan hilang adalah pemandu wisata yang bertugas menunjukkan arah dan menjelaskan tempat wisata. Sedangkan pemandu wisata yang tidak akan hilang adalah pemandu wisata yang bertugas mempromosikan tempat wisata. Karena itu membutuhkan emosi. Hal yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa banyak lapangan kerja yang akan menyempit di masa depan. Lapangan kerja tidak membutuhkan banyak pekerjaan karena telah mengalami otomatisasi atau digantikan dengan robot. Agar manusia tidak kalah oleh robot, kita harus memiliki 4 kompetensi. Pertama, Information, Media, and Technology Skills. Di dalamnya terdapat Media Literacy, Visual Literacy, Multicultural Literacy, Global Awareness, dan Technological Literacy. Kedua, Life and Career Skill. Misalnya, Leadership, Responsibility, Productivity, Accountability, Ethical and Moral Value, Social and Cross-Cultural. Ketiga, Learning and Innovation Skills, yakni Creative, Curiosity, Problem Solving Skills, Risk Taking. Keempat, Effective Communication Skills, yakni Teamwork dan Collaboration Skill, Personal and Responsibility, Interactive Communication, National and Global Orientation. Demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka video ini. Jangan lupa komen dan subscribe jika Anda belum. Sampai jumpa di video selanjutnya.